kalian semua. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dalam video ini saya akan membahas materi dalam perkuliahan MSDM, yaitu penilaian kinerja. Mengapa perusahaan harus melakukan penilaian kinerja, kemudian siapa yang dinilai, kemudian siapa yang menilai, dan juga apa saja metode dalam melakukan penilaian kinerja akan saya bahas dalam video kali ini. Disimak terus ya video dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penilaian kinerja merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mengevaluasi tujuan dari perusahaan ataupun organisasi. Jadi, tujuan utama dari penilaian kinerja adalah melihat kualitas dan juga kuantitas serta kendala yang dialami oleh perusahaan. Jadi, karena setiap karyawan ini memiliki latar pendidikan yang berbeda, kemudian pengalaman pekerjaan yang berbeda, dan juga dari sikap dan juga kepribadian yang berbeda akan menghasilkan kualitas yang berbeda juga. Jadi perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja apakah karyawan tersebut telah melaksanakan segala instruksi dan juga tugasnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jadi penilaian kinerja itu sendiri adalah cara perusahaan dalam mengevaluasi, mengkaji, dan juga serta mengkoreksi segala pekerjaan dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Terdapat beberapa faktor dari prestasi kinerja karyawan yang perlu dinilai. Yang pertama yaitu kuantitas kerja. Jadi kalau kuantitas kerja itu berarti dilihat dari banyaknya hasil yang dikerjakan oleh karyawan ataupun SDM di suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang kedua adalah kualitas. Kualitas kerja ini berarti dilihat dari mutu hasil pekerjaannya. Jadi apakah dikerjakan dengan tepat waktu, kemudian dari ketelitiannya, ini sangat diperhatikan dalam kualitas kerja. Kemudian yang ketiga yaitu keandalan. Keandalan ini adalah dilihat dari inisiatif dari pekerjanya atau karyawannya. Kemudian adanya kerajinan dan juga sikap. Nah, kalau kerajinan ini berarti dilihat dari pekerjaan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, dan juga kalau dari sikap ini berarti perilaku dari karyawan dalam melakukan segala instruksi dari atasannya. Selain yang tadi saya sebutkan juga ada kehadiran. Jadi kalau untuk kehadiran ini ada beberapa persepsi. Ada beberapa perusahaan yang tidak perlu membutuhkan adanya kehadiran karyawan di kantor, karena dilihat juga dari bidang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya misalkan dalam bagian administrasi memang sangat diperlukan kehadiran dari karyawan tersebut. Namun misalkan di bagian IT, kemudian di bagian lapangan, ini kehadiran ini tidak perlu atau kurang diperhatikan dalam penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini sangat pekerjaan yang sangat penting bagi manajer, karena manajer sendiri harus bisa memposisikan dirinya dari sisi perusahaan dan juga dari sisi karyawannya. Manajer sendiri harus bisa melakukan penilaian dengan efektif dan juga bisa menyampaikan hasil penilaian kinerja tersebut ke karyawannya dengan akurat, sehingga karyawan di sini tidak merasakan kekecewaan ketika melihat hasil dari penilaian kinerjanya. Nah, penilaian kinerja ini dilihat dari sudut pandang karyawannya,
karyawan di sini dengan melihat hasil dari penilaian kinerjanya, berarti karyawan bisa lebih mengembangkan kompetensinya, kemudian bisa tahu nih tahap-tahap selanjutnya akan mengikuti pelatihan apa untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri, dan juga bagaimana posisi dia sekarang di perusahaan. Nah, kalau misalkan dilihat dari sudut pandang perusahaannya, berarti perusahaan di sini bisa hasil penilaian kerja ini bisa dijadikan sebagai dasar penentuan keputusan, baik itu desain karirnya atau desain SDM-nya, kemudian sebagai dasar keputusan promosi, kompensasi. Ini juga bisa dilihat dari hasil penilaian kinerja. Kemudian dari sisi perusahaan juga bisa dijadikan dasar sebagai kira-kira nanti yang dibutuhkan oleh karyawan itu apa, jadi pelatihan apa, kemudian pengembangan seperti apa, itu sangat menjadi umpan balik dari karyawan ke perusahaan. Nah, siapa yang melakukan penilaian dan juga siapa yang dinilai? Nah, jadi ada tiga yang dinilai dan juga yang menilai. Jadi yang pertama, atasan menilai karyawannya atau atasan menilai bawahannya. Kemudian yang kedua, ini adalah karyawan menilai rekan kerjanya sendiri. Jadi sesama rekan kerja ini saling menilai. Dan juga yang terakhir adalah karyawan menilai atasannya. Jadi penilaian kinerja ini dilakukan oleh semua pihak, baik itu atasan ataupun karyawan. Jadi atasan itu harus dinilai, siapa yang menilai ya berarti karyawannya, kemudian karyawan ini juga harus dinilai, siapa yang menilai ya berarti dari atasannya dan juga dari rekannya, karena rekan kerja ini yang yang terus atau yang bersama dengan klien tersebut dalam melakukan pekerjaan, jadi lebih paham rekan kerjanya dalam menilai, seperti itu. Ya, apa saja kegunaan dari penilaian prestasi kerja? Yang pertama adalah perbaikan prestasi kerja. Jadi karyawan di sini sudah paham apa yang belum atau yang masih kurang dalam kompetensi mereka. Jadi mereka sudah paham kira-kira nanti ke depannya ingin melakukan pengembangan diri apa. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian kompensasi. Jadi hasil penilaian kinerja ini memang menjadi dasar untuk kompensasi, penghargaan, promosi, dan juga rotasi. Jadi dari penilaian kerja tersebut bisa dilihat kompensasinya nanti seperti apa, kemudian apakah perlu ada desain ulang dari pekerjaan ataupun adanya rotasi dari bidang dari karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jadi sesuai dengan tadi yang pertama yaitu perbaikan prestasi kerja, kira-kira apa saja yang dibutuhkan, pelatihan apa saja yang dibutuhkan, kemudian pengembangan diri apa yang dibutuhkan. Ini bisa dilihat dari hasil penilaian kinerja. Kemudian perencanaan dan pengembangan karir. Jadi kalian juga pasti sudah dapat dari desain perencanaan SDM ya. Jadi apakah sudah sesuai karir yang terdapat di perusahaan tersebut, itu apakah sudah sesuai dengan tujuan dan juga ataupun visi misi perusahaan. Ini bisa dilihat kembali dari hasil analisis penilaian kinerja. Kemudian adanya membantu kesempatan kerja yang adil. Jadi dilihat dari pengalaman dan juga latar pendidikan dan juga sikap dan perilaku karyawan yang berbeda. Ini akan bisa melihat kesempatan kerja karyawannya agar segala pekerjaan ini adil bagi karyawan semua. Selanjutnya, apa saja metode dan juga teknik penilaian prestasi kerja dari SDM?
Jadi di sini terbagi dua, yaitu yang berorientasi masa lalu dan juga yang berorientasi masa depan. Untuk metode yang berorientasi masa lalu, ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah rating scale. Nah, rating scale ini adalah seperti kuesioner dengan skala Likert. Jadi ada range-nya dari 1 sampai 5, yang mana biasanya ada beberapa variabel yang ingin ditanyakan dan juga ada beberapa poin yang akan ditanyakan kepada karyawannya, yang itu akan ada beberapa pilihan jawaban, yaitu dari baik, kemudian dari tidak baik, dari cukup baik, baik sampai ke sangat baik, seperti itu. Hasil dari range tersebut akan dirata-rata, kemudian hasil tersebut ini akan bisa menunjukkan bagaimana kerja dari karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah checklist. Kalau checklist ini berarti jawaban ini sudah lebih akurat dibandingkan dengan rating scale. Jadi sudah ada beberapa poin pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi misalkan kehadiran tepat waktu selama berapa persen dalam sebulan, kemudian pekerjaannya yang sudah selesai ini kira-kira tepat waktu atau tidak. Nah, itu tinggal di checklist saja. Kemudian untuk metode peristiwa kritis, metode peristiwa kritis ini lebih ribet dibandingkan penilaian yang sebelumnya. Jadi manajer di sini harus mengingat dan juga harus mencatat segala kejadian terjadi. Jadi apakah ketika karyawan tersebut melakukan pekerjaannya itu buruk ataupun baik, ini harus dicatat oleh manajernya. Kemudian ada metode peninjauan lapangan atau field review. Jadi dilihat dari kerja di lapangan itu seperti apa, dan juga adanya bantuan dari tenaga ahli. Jadi tenaga ahli di sini akan menanyakan ke pimpinan perusahaan bagaimana kerja dari karyawan tersebut, dan tenaga ahli tersebut akan menganalisa dan akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinannya. Kemudian selanjutnya adalah tes dan observasi prestasi kerja. Kalau tes dan observasi ini biasanya melakukan tes, baik itu tes tulis ataupun tes wawancara. Jadi melihat bagaimana respon dari karyawannya. Kemudian ada metode evaluasi kelompok. Jadi kalau evaluasi kelompok ini dilakukan secara berkelompok dalam melakukan penilaian kinerjanya. Nah, itu tadi adalah yang berorientasi masa lalu. Kalau yang berorientasi masa depan, yaitu ada penilaian diri. Nah, penilaian diri ini berarti melakukan penilaian untuk diri sendiri. Jadi melihat seperti refleksi. Jadi melihat apakah pekerjaan yang dilakukan selama ini sudah sesuai, dan juga apakah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian bagaimana pekerjaan itu dilakukan, ini bisa dilakukan dalam penilaian diri. Nah, dan juga ada penilaian psikologis. Jadi selain hasil pekerjaannya saja yang dilihat, tapi juga psikologis dari karyawan tersebut itu juga dilihat, dan ini membutuhkan psikolog atau psikiater. Jadi apakah ada rasa nyaman ataupun ada tekanan, ini harus dilihat dari karyawannya, karena ini sangat berpengaruh untuk keberlanjutan perusahaan. Kemudian ada beberapa masalah yang dihadapi dalam penilaian kinerja. Salah satunya adalah penilai di sini terlalu keras atau terlalu baik. Jadi ada beberapa memang penilai yang dia subjektif. Kalau subjektif di sini
hasil dari penilaian kerja sangat tidak akurat. Subjektif di sini bisa dia terlalu keras dengan karyawannya sehingga hasilnya ini lebih ke arah buruk, atau dia cenderung ke arah yang lebih baik. Jadi terlalu baik kepada karyawannya, jadi hasilnya juga pun tidak akurat. Kemudian untuk yang tadi manajemen kritis, karena manajer ini harus bisa mengingat segala peristiwa yang terjadi, dan di sini juga ada masalah, yaitu terpaku pada prestasi yang terbaru atau hasilnya terbaru. Nah, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ini tidak tercatat oleh manajer sehingga tidak akurat juga hasilnya. Setiap perusahaan itu pasti akan mempunyai indikator sendiri dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Jadi setiap perusahaan pasti akan berbeda-beda dalam penentuan variabel ataupun indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja dari karyawannya. Nah, ini biasanya disebut dengan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi indikator apa saja, faktor apa saja, kemudian poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan pada saat penilaian kinerja itu setiap perusahaan berbeda dan pasti sudah punya. Nah, ada lagi metode yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan penilaian kinerja, yaitu OMAX, metode Objective Matrix. Jadi ini salah satu cara juga dalam pelaksanaan penilaian kinerja, yaitu dengan metode pengukuran. Nah, metode pengukuran ini dibagi 3, yaitu bagian defining atau menentukan kira-kira faktor apa saja yang akan diperhatikan, kemudian bagian quantifying, jadi ukurannya. Jadi kalau tadi faktor-faktornya atau aspeknya, yang ini adalah ukurannya, itu seperti apa. Kemudian bagian monitoring. Nah, kalau bagian monitoring ini analisa seperti scoring, bobotnya, rata-ratanya, ini di bagian monitoring ini. Jadi ini adalah konsep dari penilaian kinerja, dan setelah ini saya akan mulai membahas tentang studi kasus beberapa perusahaan dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Disimak terus ya.